Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Shalom Nabi Tupulu, NPM 2040501120. Saya berasal dari kelas A3 Lokal C, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perkawinan dari mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Bapak Dr. Martin B. Salinding, SHMH. Hukum perkawinan. Pengertian dan dasar hukum perkawinan. Pertama, pengertian perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keriduan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan arti perkawinan. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi keduanya harus dimiliki. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ikatan lahir batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan dalam bentuk lahiriah maupun batinia antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir. B. Antara seorang pria dan wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis, orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah suatu bentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan. C. Sebagai suami istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah menjadi seorang suami, dan wanita berubah menjadi seorang istri. D. Adanya tujuan. Dalam suatu perkawinan, ada tujuan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan, haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu. E. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memberikan pandangan atau arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian. Di sini dapat dilihat bahwa peranan agama dalam suatu perkawinan itu sangat penting. B. Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau Inpres nomor 1 tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakya galidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dari pengertian perkawinan atau pernikahan tersebut, kita dapat menyimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah. C. Pengertian perkawinan menurut para ahli. Dr. Arwan Aryono, SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan, pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut Profesor Subekti SH, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
Menurut Goldberg, pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestariannya kebudayaannya dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan interpersonalnya. Kedua, dasar hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan, dalam Al-Quran dan hadis diantaranya, pertama QS Al-Rum 30 ayat 21, dan diantaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang kedua QS Hadis Jairayat 51 ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan beberapa pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Yang ketiga, HL Bukhari Muslim. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28 ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yang merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden atau Impres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku 1 yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal 1 sampai dengan pasal 170. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas hukum perkawinan. Pertama, asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan di antara lain. 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya, dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dan dapat beristri lebih dari seorang. Undang-undang ini mengatur prinsip bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Yang kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera. Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Kedua, asas-asas hukum perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Tidak hanya undang-undang perkawinan tetapi kompilasi hukum Islam juga terdapat asas hukum di dalamnya. Berikut asas hukum menurut kompilasi hukum Islam. Yang pertama, asas persetujuan. Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Asas persetujuan terdapat di pasal 16-17 HKHI. Yang kedua, asas kebebasan. Asas kebebasan memilih pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18 tidak terdapat halangan perkawinan. Pasal 39-44 HKHI ada larangan perkawinan. Yang ketiga, asas kemitraan suami istri. Merupakan asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat, hak dan kewajiban suami istri, pasal 77 KHI. Yang keempat, asas untuk selama-lamanya, pasal 2 KHI, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah. Kelima, asas kemaslahatan hidup, pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang keenam, asas kepastian hukum, asas hukum perkawinan menurut para ahli.
Dalam perspektif yang lain, Dr. Musda Mulia menjelaskan bahwa asas atau prinsip perkawinan tersebut adalah 4 yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Yang pertama, prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak bisa memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Yang kedua, prinsip mawaddah warohmah. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS Al-Rum 21, mawaddah warohmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks saja, itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Yang ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surah Al-Baqarah 197 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Keempat, prinsip musyawarah bil ma'ruf. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada para surah An-Nisa 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk melakukan istrinya dengan cara ma'ruf. Ketiga, asas-asas hukum perkawinan menurut selanjutnya, rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan diatur di dalam pasal 15 kompilasi hukum Islam yang terdiri dari calon suami. Syarat-syaratnya, yang pertama, beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga jelas orangnya, yang keempat dapat memberikan persetujuan, yang kelima tidak terdapat halangan perkawinan. Untuk calon istri, yang pertama beragama Islam, yang kedua pastinya perempuan, yang ketiga jelas orangnya, keempat dapat dimintai persetujuan juga, yang kelima tidak dapat halangan. Untuk wali nikah syarat-syaratnya, yang pertama lelaki, yang kedua dewasa, yang ketiga mempunyai hak perwalian, yang keempat tidak terdapat halangan perwaliannya. Saksi nikah syaratnya minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab qabul atau pernikahan, dapat dimengerti maksud akad, yang keempat Islam atau agama lainnya, yang kelima dewasa. Ijab kabul syarat-syaratnya, yang pertama adanya pernyataan mengawinkan dari wali, yang kedua adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, yang ketiga memakai kata-kata nikah, taswi atau terjemahan dari kedua kata tersebut, yang keempat antara ijab dan kabul bersambungan, yang kelima orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umroh, yang keenam majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi. Dapat disimpulkan dalam perkawinan ada 5 rukun yang harus dipenuhi, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab qabul. Syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya yang terdapat di dalam pasal sebagai berikut. Pasal 6. 1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cakup untuk diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 7, satu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketiga, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang
A. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. C. Berhubungan sebenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. D. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. E. Berhubungan saudara dengan istri sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. F. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dalam pasal 14 undang-undang ini. Pasal 10. Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi, satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak membentukkan lain. Pasal 11. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pasal 12. Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. B. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau salah satu orang tuanya apabila salah satu telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. C. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. E. Apabila suami dan istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. F. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut. Pasal 3. 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama bupati sebagai kepala daerah. Pasal 4. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua dan atau wakilnya. Pasal 5. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Pasal 6. Pegawai pencatatan yang menerima pengetahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. 2. Selain penelitian terhadap hal tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ayat, pegawai meneliti pula hak kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir. Dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu. B. Keterangan mengenai nama, agama, kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. C. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang. Apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun. D. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri. E. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hamkan atau Pangdam apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata. F. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain. Pasal 7. Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6 oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 2. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat 6. 2. Peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Pasal 8. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatatan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan
pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pasal 9. Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suaminya mereka terdahulu. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pasal 10. 1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatatan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini. 2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan sipil dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pasal 11. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatatan yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah dan yang mewakilinya. 3. Dengan penandatangan perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat, syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. B. Setelah syarat diterima pegawai pencatatan perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penilaian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut pasal 6-7. C. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatatan perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan pasal 8-9. Syarat-syarat ijab kabul. 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai. 3. Memaknai kata-kata nikah, taswi atau terjemahan dari kedua kata tersebut. 4. Antara ijab dan kabul bersambungan. 5. Orang yang terikat ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umroh. 6. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai materi hukum perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.